Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin memaparkan hasil analisis dari unsur biaya produksi pada usaha susu murni, sapi dan kambing, dan yogurt dari Dava Milk menggunakan metode job costing. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Ada saya yaitu Hilma Aska dengan NIM J0414241220. Saya Delani Syahira dengan NIM J0414241061. Saya Bunga Azelia dengan NIM J0414241160. Dan saya Rania Fahira dengan NIM J041424211161. Selanjutnya yaitu latar belakang dari analisis kami. Tentunya di sini pesantren Darul Falah itu adalah pesantren yang juga berfokus pada pertanian dan juga kemandirian. Dan dari kurikulum mereka sendiri pun cukup menjunjung jiwa wirausaha dari para santri-santrinya. Nah, usaha ini yaitu Dava Milk ini berfokus pada hasil peternakan khususnya di susu murni yaitu sapi dan juga kambing dengan produk turunannya yaitu yogurt. Nah, Dava Milk menjadi salah satu menjadi objek penelitian kami eh, agar dapat membantu Dava Milk sendiri untuk mengetahui biaya produksi mereka, perhitungannya menggunakan metode job order costing yang tentunya bisa mereka gunakan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, manfaat, dan juga tujuan. Rumusan masalah sendiri tentu kami mengambil masalah yaitu bagaimana perhitungan biaya produksi pada produk yang dijual oleh Dava Milk dengan menggunakan metode job costing, lalu juga analisis biaya dari produksi tersebut menggunakan data dari Dava Milk sebagai dasar penentuan harga jualnya. Lalu juga manfaat bagi perusahaan seperti yang dikatakan sebelumnya tentu dapat menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan dan pengaturan biaya produksi di sana. Lalu untuk akademisi tentu untuk sumber ilmu, referensi, dan pembanding. Lalu tujuannya dengan adanya identifikasi ini dapat memperhitungkan biaya produksi dari produk susu dan juga yogurt di Dava Milk menggunakan metode job costing, lalu juga identifikasi dari analisis biaya produksi tersebut agar dapat digunakan oleh Dava Milk sebagai dasar penentuan harga jual nantinya. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Di sini kami menggunakan metode kualitatif dan juga studi kasus dengan lokasi dan waktu. Lokasinya tersendiri itu ada di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan waktu 2 bulan dari Oktober hingga November untuk persiapan pengumpulan dan analisis datanya. Lalu, sumber data kami menggunakan data primer, data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Selanjutnya, berikut adalah landasan-landasan teori yang kami gunakan dalam penyusunan hasil laporan, yaitu ada elemen-elemen seperti metode perhitungan biaya, job order costing, biaya produksi, proses costing, biaya lingkungan, penggolongan biaya, metode alokasi biaya overhead pabrik, dan juga pendekatan full costing dan variable costing. Selanjutnya yaitu gambaran umum dari Dava Milk. Sejarahnya tersendiri, Dava Milk itu berdiri dari tahun 1970-an sebagai sarana praktik para santri dari Darul Falah. Lalu 1990 hingga 2020 tidak ada kegiatan aktif dalam peternakannya. Namun di 2021 pasca COVID, mereka mulai mengembangkan usahanya peternakannya oleh Bapak Fikri Fauzi dan akhirnya berinovasi untuk meningkatkan fasilitas dan penjualannya dan akhirnya mendapatkan dana tunjangan dari perusahaan dan berhasil ekspansi penjualan di sekitar Jabodetabek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikut adalah visi dari Dava Milk sendiri, yaitu menjadi produsen susu dan yogurt terbaik yang berasal dari pesantren dalam menyediakan produk minuman yang sehat, aman, dan berkualitas, serta berkomitmen mendukung kesehatan konsumen melalui penerapan standar keamanan pangan yang tinggi. Untuk misinya, memastikan keamanan dan kualitas produk, pemenuhan regulasi dan standar lokal, edukasi konsumen, inovasi produk berkelanjutan, pengawasan dan kontrol berkala, kerjasama dengan komunitas dan pihak berwenang, dan penggunaan bahan baku lokal yang aman. Boleh next. Selanjutnya adalah analisis biaya produksi untuk susu pasteurisasi perisa. Berikut adalah tabel persebaran unit dan jumlah volume unit. Untuk susu cup,
itu 2.800 pieces dengan jumlah produksi per bulannya 700 liter. Botol 250 ml, 100 pieces dengan jumlah produksi per bulannya 25 liter. Botol 1 liter dengan 60 pieces dan jumlah produksi per bulannya 60 liter. Jadi total jumlah produksi per bulannya yaitu 785 liter. Boleh di next. Di sini kami menggunakan full costing sebelum ke job order costing. Di sini ada biaya bahan baku untuk susu pasteurisasi Prisanya, susu murni dengan kebutuhan 785 liter dengan total biaya 6.672.500. Air 20 galon dengan total biaya 100.000. Gula dengan kebutuhan 39.250 gram sebesar 628.000 dan perisa 37 botol dengan biaya 296.000. Maka total biaya bahan baku adalah 7.696.500. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya itu gaji per bulan sebesar 5 juta rupiah. Di sini ada biaya overhead pabriknya dengan gas 4 tabung sebesar 100.000 rupiah, listrik per bulan 500.000 rupiah, kerusakan dan perawatan per bulan 300.000 rupiah. Maka total biayanya adalah 900.000 rupiah. Next. Berikut adalah tabel biaya overhead pabrik per kemasan susu pasteurisasi Prisa. Untuk total pengemasan cup per unitnya adalah 800, total pengemasan botol 250 ml per unitnya adalah 3.740, dan total pengemasan botol 1 liter per unitnya adalah 3.660 rupiah. Berikut adalah tabel akumulasi full costing susu pasteurisasi Prisa, yaitu biaya bahan bakunya adalah 7.696.500, biaya tenaga kerja langsungnya 5 juta, biaya overhead pabriknya adalah 900.000, maka totalnya adalah 13.596.500. Biaya proses per liternya yaitu 17.320 per liter. Kemudian tabel biaya proses job costingnya, untuk susu cup itu 4.330 per unit, botol 250 ml itu 4.330 per unit, botol 1 liternya itu 17.320 per unit. Selanjutnya ke perhitungan harga pokok produksi per produk. Untuk cupnya itu sebesar 5.130, botol 250 ml itu 8.070, dan botol 1 liter adalah 20.980. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisis biaya produksi untuk yogurt Prisa sendiri. Yogurt sendiri ini dibagi menjadi 4, yaitu cup, stick yogurt, botol 250 ml, dan botol 1 liter. Kemudian untuk piecesnya sendiri dalam jumlah bulan yaitu cup 800 pieces, jumlah produksi per bulannya 200 liter, stick yogurt 7.200 pieces atau stick 468 liter, botol 250 ml 120 pieces 30 liter, dan botol 1 liter 40 pieces 40 liter. Untuk persabaran unit sendiri jumlah produksinya ditotalkan sebesar 738 liter. Berikutnya adalah tabel biaya bahan baku, yaitu yang digunakan adalah sama seperti dengan susu pasteurisasi, yaitu susu murni, air, gula, perisa. Namun untuk yogurt sendiri ada tambahan bakteri Lactobacillus, dan kebutuhannya sendiri untuk susu murni ada 738 liter dengan total biaya 6.273.000, air 20 galon 100.000, gula 36,9 kg 590.400, perisa 35 botol 280.000, dan bakterinya sendiri yaitu dia dalam bentuk kemasan 738 gram yaitu sebesar 110.700 dengan total biaya bahan baku 7.354.100. Untuk biaya tenaga kerja langsung sendiri sama seperti susu yaitu gaji per bulannya adalah 5 juta, dan untuk biaya overhead pabrik terdiri atas gas, listrik per bulan, dan kerusakan dan perawatan mesin yaitu sebesar 900.000. Selanjutnya adalah biaya overhead pabrik per kemasan untuk yogurt sendiri untuk cup yaitu totalnya Rp229, untuk stick sendiri Rp199, untuk botol 250 ml yaitu 4.488, dan untuk botol 1 liter yaitu 2.440. Kemudian kita mengakumulasikan full costing tersebut, yaitu menambahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik sebesar 13.254.100, dan kita bagi menjadi per unit liter 738 liter. Jadi biaya prosesnya adalah 17.959 per liter. Kemudian kita
sebarkan lagi menjadi job costing, yaitu untuk cup, biaya prosesnya adalah 4.490 per unit, stick yogurt sendiri 1.167 per unit, dan untuk botol 250 ml 4.490 per unit, dan untuk botol 1 liter yaitu 17.959 per unit. Dan untuk total HPP-nya sendiri atau harga pokok produksinya adalah cup yaitu 4.718, stick 1.366 rupiah, botol 250 mili 8.978 rupiah, botol 1 liter 20.399. Untuk biaya lingkungan sendiri, kita ada biaya kegagalan internal, perawatan, dan lain-lainnya, yaitu biaya perawatan area lahan hijau dan sanitasi yang memerlukan tindakan penanganan limbah atau produk yang gagal sebanyak 300.000. Kemudian total biaya kegagalan internalnya jadi 300.000. Kemudian ada lagi biaya deteksi administrasi kepatuhan, yaitu untuk BPOM sendiri ada 375.000 setiap produk, yaitu susu dan yogurt menghasilkan 750.000. Maka total biaya dari biaya lingkungan sendiri adalah 1.050.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berikut untuk data produksinya untuk susu pasturasi sendiri dengan total unit 2.960 dengan presentasi total 26,62% untuk produk yogurt, 8.160 dengan presentasi total 73,38%. Maka yang didapat total unit produksinya adalah 1.120 sehingga untuk biaya kerusakan perawatan yang dialokasikan berdasarkan total unit produksi yaitu 300.000 dibagi 11.120 sehingga mendapatkan 26,98 untuk alokasi biaya kegagalan internalnya. Untuk susu pasteurisasi Prisa dengan jumlah biaya 79.860, untuk yogurt 220.156. Oke, berikut untuk dari segi aktivitasnya untuk susu pasturasi Prisa dengan total biaya per unit 153,67 dan untuk yogurt 72,93. Berdasarkan analisis biaya lingkungan menunjukkan bahwa produk yogurt memberikan kontribusi terbesar terhadap total biaya lingkungan Davamilk dengan nilai alokasi 590.156 dibandingkan dengan produk susu pasteurisasi perasa 454.860. Hal ini disebabkan oleh volume produksi yogurt yang jauh lebih tinggi sehingga menanggung porsi alokasi biaya bersama atau kerusakan perawatan yang lebih besar. Next. Oke, berikut untuk proses produksinya dimulai dari hulu ke hilir, lalu dengan menerapkan SOP proses produk halal dengan alur proses produksi pada susu sapi segar dan juga susu pasturasi rasa. Next. Dan juga untuk yogurt susu sapi rasa dari alur proses produksinya. Next. Oke, untuk pemasarannya, penjualan ini difokuskan di wilayah Jabodetabek dengan jaringan reseller yang tersebar di wilayah Tangerang dan Bekasi, dan saluran penjualan dan pemasaran mencakup kerjasama dengan pesantren, jaringan reseller atau agen, penjualan langsung, penjualan daring, dan juga promosi penjualan. Dan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Davamilk ini melalui kris dan juga pembayaran tunai. Proses pengirimannya ini menggunakan jasa driver yang ditetapkan 50.000 untuk satu kali pengiriman dengan kapasitas satu kali angkut 1.200 cup. Next. Baik, kesimpulannya analisis biaya produksi Davamilk yang menggunakan job order costing menunjukkan adanya variasi signifikan pada HPP per unit didorong oleh jenis kemasan, di mana kemasan botol 1 liter merupakan variasi dengan HPP tertinggi baik untuk susu pasteurisasi 20.980, yogurt 20.399. Meskipun demikian, perusahaan berhasil mengklasifikasikan biaya lingkungan menjadi biaya kegagalan internal dan biaya deteksi. Produk yogurt merupakan kontributor utama terhadap total biaya lingkungan Davamilk sebanyak 59.156. Hal ini disebabkan oleh volume unit produksinya yang jauh lebih tinggi, 73,38% dari total unit, yang berakibat menanggung porsi alokasi biaya bersama yang lebih besar. Saran yang kami berikan kepada Davamilk yakni Davamilk perlu memisahkan alokasi BTKL secara rinci, misalnya dengan menghitung jam kerja langsung atau persentase waktu. Dikarenakan produk yogurt menyumbang alokasi biaya kegagalan internal lebih besar, Davamilk disarankan mengendalikan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan produksi pada lini yogurt Prisa. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kontrol kualitas selama proses fermentasi dan pengemasan yogurt. Davamilk disarankan untuk menggunakan HPP yang telah dihitung sebagai dasar kuat dalam penentuan harga jual. Next.
Terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari pemaparan dari kelompok kami atas penelitian yang kami ambil dari usaha Davamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.